Bung Martin melanjutkan yang tadi, kalau kita sebutkan tadi di fakta persidangan terbuka bahwa ada muncul perempuan misterius siapa, ketidakharmonisan, apakah Anda melihat ini artinya memperkuat dugaan pelecehan itu sebenarnya tidak terjadi, tidak ada dalam kasus Verdi Sambo ini? Iya, itu menegaskan Mbak Dwi. Selain seluruh hal yang sudah pernah saya sampaikan dan nggak akan saya ulang, memang ini menegaskan tidak ada itu kekerasan seksual. Kalaupun ada, itu hal yang lain. Ya. Hal yang lain maksudnya? Ya, seperti saya bilang ya, bahwa ada upaya, ya, mungkin saja ada upaya, namun ditolak oleh almarhum Brigadir Joshua sehingga membuat sakit hati daripada salah satu terdakwa ini. Nah, ini yang disampaikan kepada suaminya dalam ringkasan ataupun packaging yang berbeda dengan fakta yang terjadi sesungguhnya, sehingga membuatlah seorang Verdi Sambo ini marah. Nah, cuman yang saya mau bahas gini loh Mbak Dwi Anggia. Beberapa minggu yang lalu kan ada orkestra ya yang disampaikan oleh para saksi ya yang mengatakan bahwa Joshua itu berkepribadian ganda, sering main di night club gitu ya sama perempuan-perempuan, yang mana orkestra ini dipimpin oleh para penasihat hukum dari Bapak Verdi Sambo dan Bu Putri. Nah sekarang, tapi itu saya tidak bisa mengkonfirmasi ya, ini pernyataan Anda nih ya. Ya itu terserah, itu karena Febri nggak datang, sorry ya Feb ya. Nah akhirnya terbukti lain ini, ternyata kliennya dia yang nakal nih. Nah makanya gimana akhirnya, saya bilang hati-hati kita mendalilkan sesuatu. Di mana konteksnya Anda bilang kliennya nakal, dari mana tuh tahunya? Di Bangka kan ke Gap itu, ada Will atau wanita idaman lain. Dengan kemarahan istrinya membawa ajudan, suruh membawa senapan laras panjang, udah kayak mau perang aja. Nah ternyata ketika kita menunjuk, satu jari kita menunjuk orang lain, 4 jari kita menunjuk diri kita sendiri. Jadi hati-hati kalian dalam menyampaikan sesuatu, karena itu bisa berbalik kepada kalian nantinya. Oke. Anda ingin mengomentari Bung Roni mengenai keterangan dari Richard, termasuk juga kita menangkap bahwa handphone Ibu Putri Chandrawati dipegang oleh Brigadir Joshua berdasarkan keterangan Richard. Ini memang kondisi kebetulan atau memang sudah berlangsung lama sepengetahuan Richard? Ya, Richard menyampaikan kan, hakim menanyakan mengenai handphone kan, bahwa Richard menyampaikan bahwa handphone dari Ibu PC dipegang juga sama Joshua atau sebaliknya ya. Ya mungkin saya pikir itu mungkin sebagai ajudan merangkap ya mungkin kepala rumah tangga, merangkap personal asisten, mungkin kan bisa semuanya kan, jadi mengatur jadwal, tentunya kan memegang handphone ya. Bukan hal yang menurut saya bukan isu yang aneh, ini ya. Bukan yang aneh, hal yang aneh. Nah, tetapi kalau menjawab tadi yang masalah terkait dengan dibilang ada anniversary. Jadi sebenarnya begini, itu awal Juni, sebelum awal Juni itu jarang di rumah Saguling, lebih banyak di rumah Bangka, Verdi Sambo. Kemudian karena ada kejadian awal Juni sehingga Verdi Sambo kembalilah ke rumah Saguling. Kemudian rentan waktu. Juni inilah kemunculan perempuan misterius tadi ya. Awal Juni ya. Kemudian setelah awal Juni, kejadian awal Juni, saudara FS itu balik lagi ke rumah Saguling. Nah setelah rumah Saguling kan gak lama, 3 minggu 4 minggu kemudian ada kejadian di Magelang. Ya kalau saya pikir ya mungkin anniversary mungkin waktu itu kan lagi coba baik-baik ya, baik-baik terus kemudian coba merayakan anniversary, tapi ketika ada sesuatu langsung marahnya tidak terkontrol gitu loh. Oke, kalau klien Anda sendiri Pak Herman melihat nggak bahwa memang ada bukan perlakuan khusus ya, memang ada kedekatan mungkin antara Putri dengan Joshua, sepengetahuan klien Anda Ricky Rizal? Joshua sama Putri. Ya. Ya kalau penglihatan dari saudara Ricky, artinya hal yang biasa aja, ajudan, dan memang dia khusus ajudan untuk Ibu PC gitu ya, sama rumah tangga gitu, si Joshua. Tapi yang dia pahami selama ini ibu itu kepada ajudan yang lain berlaku hal yang sama, baik gitu. Tapi sebalik itu ya tentu dia tidak tahu, karena dia lebih banyak di Magelang. Tugasnya di Magelang. Jadi nggak banyak berinteraksi di Jakarta ya. Prof, ini saya ingin menanya, lagi-lagi ini kenapa hakim seolah-olah perlu menggali soal kedekatan hubungan antara Putri Chandrawati dengan Joshua dari beberapa kali pertanyaan di persidangan yang kita tangkap ya Prof. Apa intensi dari hakim mungkin kalau Anda melihatnya? Ya, hakim dalam rangka kemudian untuk memastikan atau mendalami ya hubungan kedua orang itu ya, yang sejauh ini banyak spekulasi ya, banyak asumsi
kedekatan, tadi Bang Martin mengatakan siapa yang memulai dan kemudian siapa yang jadi korban dan lain sebagainya. Jadi kalau sekiranya bisa teridentifikasi hubungan tadi itu, maka akan bisa memberikan satu petunjuk bagi majelis hakim tentang kebenaran motif dan keterlibatan dari Ibu PC dan terdakwa-terdakwa yang lain dalam skenario pembunuhan berencana tadi itu. Mengetahui tentang latar belakang hubungan kedua orang tadi itu menjadi memiliki urgensi untuk kaitannya dengan bahwa mereka ini sebetulnya ada sesuatu hubungan khusus atau tidak dan lain sebagainya, dan harapannya ketika memang tidak ada maka akan bisa mematahkan tentang argumentasi-argumentasi yang selama ini dikembangkan oleh khususnya Ibu PC maupun Freddy Sambo itu. Oke, ini semakin hari semakin kesini kita menyaksikan persidangan semakin banyak ya kejutan-kejutan, terutama kliennya Bung Ronin yang memberikan. Bagaimana? Enggak, ini terakhir udah enggak ada kesempatan. Dari awal kan saya bilang nanti ada kejutan-kejutan kan. Oke, ya. Lalu bagaimana akhirnya kasus ini akan berjalan? Benarkah bisa benar-benar membuka tabir kebenaran mengenai motif atau apapun itu? Kita masih akan terus mengikuti berjalannya kasus ini. Bapak-bapak, saya harus akhiri perbincangan kita malam hari ini karena waktu sudah habis. Saya Dwi Anggia undur diri. Selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan.